Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara, seraya menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama di pagi hari ini terambil di dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan ampuni seorang akan yang lain? Apa sebenarnya Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat yang ada di kota Kolose agar setiap orang mau mengampuni kesalahan orang lain? Mengampuni bukan kompromi dengan kesalahan. Mengampuni juga bukan menganggap sesuatu tidak pernah terjadi. Tetapi mengampuni adalah melupakan dan tidak mengingat lagi apa yang menyakitkan bagi kita. Tuhan memberi perintah di dalam firman-Nya untuk mengampuni setiap orang yang bersalah tanpa terkecuali dan tanpa batas. Biarlah kita mampu melatih diri terus-menerus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Pada pagi hari ini kita mau belajar ada berapa makna mengampuni orang lain. Yang pertama, mengampuni akan diampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ini merupakan persyaratan doa memohon kepada Tuhan. Kuasa doa dinyatakan pada saat kita mampu mengampuni seorang akan yang lain. Kalau kita mampu mengampuni, janji Tuhan kita juga akan diampuni dan dilayakkan oleh Tuhan menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan memberikan contoh teladan. Seharusnya kitalah yang menanggung semua dosa, tetapi Tuhan mengampuni dan Tuhan menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Sedemikian besar teladan yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah kita juga mampu meneladani Kristus dengan memberi pengampunan bagi orang lain. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah mengampuni tidak terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Cepat mengampuni merupakan salah satu cara mengampuni, sebab kita sadar bahwa setiap orang punya kelemahan. Maka kita sadarilah kelemahan orang dan ampunilah mereka agar kita tidak berdosa kepada Tuhan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu makna pengampunan atau mengampuni orang lain yang bisa kita belajar pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, dari pemahaman akan makna mengampuni itu, maka penulis Kolose mengajak kepada kita semua agar kita sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kerinduan penulis Kolose adalah yang pertama, sabar menghadapi seorang akan yang lain. Para sahabat yang diberkati Tuhan, di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang sabar. Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu.
Atau ketika dalam masalah dan pergumulan kita sering mendengar nasihat yang mengatakan, yang sabar ya. Sebenarnya apa itu kesabaran? Yang dimaksud dalam ayat ini ketika orang lain marah, menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang kita ingin segera memukul atau membalasnya. Apa bedanya kita dengan orang dunia jika kita melakukan yang demikian? Sebagai orang percaya kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama yang lain. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kekristenan itu identik dengan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, penulis kitab Kolose mengajak kepada kita mengampuni sama seperti Tuhan mengampuni kita. Selain kita sabar terhadap satu dengan yang lain, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengampuni sama seperti Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Maka kita juga harus memberikan ampun atau maaf kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Cara mengampuni tidak ada cara lain selain perkenankanlah kasih. Mari kita belajar untuk mengampuni supaya hati kita damai sejahtera dan penuh sukacita. Para sahabat yang diberkati Tuhan, mengampuni bukanlah perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, difitnah, dikecewakan, terkadang kita berat melepaskan pengampunan. Bahkan ada orang berkata, sampai mati pun aku tidak mau mengampuninya. Namun Paulus menjelaskan bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, harus mengampuni seorang terhadap yang lain sebagaimana dengan Yesus telah memberi teladan pengampunan kepada kita. Alkitab banyak berbicara tentang mengampuni. Karena itu, marilah kita saling mengampuni. Karena dengan pengampunan kita akan memperoleh masa depan, yakni kehidupan yang kekal. Para sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita. Jangan cukup puas, jangan cukup senang kalau kita hanya menjadi pendengar-pendengar saja. Tetapi bergembiralah kalau kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yaitu kita sabar terhadap orang lain. Kita mau mengampuni kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahan yang mereka lakukan, karena kita juga telah menerima pengampunan yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita lakukan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ketelitian, dengan penuh kesabaran. Jangan cepat marah, jangan cepat emosi. Tenangkan diri kita, jangan ngambil keputusan ketika kita sedang emosi. Karena amarah tidak pernah mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jika ada orang yang menyakiti, kalau ada orang yang bersalah kepada kita hari ini, mari kita lakukan firman Tuhan dengan cara mengaplikasikannya, yaitu mengampuni mereka yang bersalah kepada kita hari ini. Karena setiap waktu, setiap detik kita juga rindu pengampunan yang datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, lakukanlah yang terbaik, yaitu melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka engkau juga akan diampuni oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.